Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga limpahan karunia dan rahmat tidak berhentinya kita memohon kepada Allah. Dan juga kita berdoa semoga yang mendapatkan hambatan diberikan kemudahan, terutama yang sakit disembuhkannya sakit. Mana tahu ada yang sakit hati ya. Sakit. Baiklah, untuk edukasi kita di sini ini biasalah, kita masih kecil-kecil mengatakan sholat. Kenapa kita wajib sholat? Nah, sholat itu kalau kita waktu kecil-kecil mengatakan tiang agama. Berarti ada rumahnya, ada jendelanya, ada pintunya. Tiang agama. Sholat merupakan kewajiban. Jadi Rasulullah ini diperintahkan oleh malaikat sampai menerima sholat itu dari mulai 50 menjadi 5. Jadi sebenarnya dari mulai zaman Nabi Adam itu orang sudah, nabi-nabi kita sebelumnya sudah sholat. Cuman kita generasi Rasulullah mulai sholat itu dengan disebut dengan 5 waktu. Sehingga apa sih? Jadi disebutkan dari mulai takbir itu, Allahu Akbar itu adalah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berfungsi mengatakan itu tiang agama, pondasi lah, konsekuensi ikrar, karena syahadat, habis itu sholat, baru puasa, baru zakat, baru haji. Nah ini ikrar yang kedua ini rukun Islam, makanya disebut sebagai tiang agama. Jadi tiang agama ini ada yang 5 tadi itu, rukun Islam, ada lagi rukun iman. Dimana utama sebagai kenapa kita sholat sangat penting dalam kehidupan, karena sholat ini yang jelas terhindar dari berbuat keji dan mungkar. Jadi di sana kita tidak saja mengucapkan syahadat, memang kita ingin berjumpa dengan Allah melalui sholat. Semoga kalau tadi kita sholat asar, mudah-mudahan sholat asar tadi adalah sholat terakhir kita. Ya kita dapat lagi sholat maghrib, mudah-mudahan maghrib itu adalah sholat terakhir kita berjumpa dengan sesama manusia. Begitu juga kita bisa sholat isya. Nah, jadi sudah kita ketahui rukun Islam, yaitu tentang mewajibkan kita sholat. Maka kalau tidak sholat akan mendapatkan ganjaran. Tapi kalau kita balik, ya wajib, asal jangan gila ya, atau dia tidak muslim, tidak bersyahadat, enggak wajib itu sholat. Atau mungkin dia dalam keadaan sedang melahirkan atau sedang datang bulan, wah ini tidak wajib sholat. Atau gila, orang gila tidak wajib sholat. Jadi ini sholat ada dalam perintah Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Jadi berdasarkan Al-Quran lah kita sholat. Juga ada nanti diatur tentang sholat sunat. Sholat sunat sebelum sholat wajib atau sesudah sholat wajib. Jadi sesudah sholat subuh nggak ada lagi sholat, kecuali nanti waktu sholat suruh, terbitnya matahari setinggi tombak, atau awalnya disebut dengan sholat duha. Selebihnya itu tidak ada lagi. Begitu sholat zuhur ada sholat, apakah itu dia tahiyatul masjid atau qalbiyah sebelum zuhur, qalbiyah sesudah zuhur. Asar demikian juga, tahiyatul masjid atau sholat qalbiyah sunat sebelum asar. Sesudah asar tidak ada lagi. Begitu juga maghrib, itu juga isya. Jadi maghrib ada, tapi ada di daerah saya sana maghrib sesudah maghrib yang ada. Tapi di daerah Jawa ada sebelum maghrib, ada sesudah maghrib. Ini khilafiyah. Begitu juga sesudah isya, sebelum isya ada sholat,
sesudah Isya juga ada sholat. Sehingga disinilah ketaatan manusia itu nanti akan diukur, akan diketahui. Jadi sholat itu termasuk dia sebagai pembersih jiwa dan dosa. Jadi pada waktu ruku atau sujud itu tumpah semua dosa-dosanya. Jadi ibadah ini menjadi sarana memohon ampunan kepada Allah. Tidak kepada dukun, tidak kepada uang, tidak kepada manusia, tidak kepada pemimpin, kepada manusia. Jadi banyak yang ngaku Tuhan ya. Ada Tuhannya uang, ada Tuhannya dukun, ada Tuhannya perempuan, ada Tuhannya pemimpin. Siapa yang berkuasa itu yang dia Tuhani. Ini yang kita sebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan rukun Islam, sehingga dapat memberikan ketenangan batin. Ketenangan batin kalau kita sudah sholat. Kalau tadi disebut sebagai pembersih jiwa dan dosa, di sini adalah pencegah berbuat keji dan mungkar. Berdasarkan surat Al-Ankabut ayat 45, mendirikan sholat dengan benar menjadi sebagai filter saringan moral dalam menghindari pelakunya. Jadi kita tegak lurus kepada Allah, hablum minallah, dan horizontal sesama manusia. Yang ketiga adalah tiang penopang kehidupan. Jadi sholat ini tiang penopang kehidupan, yang mana Rasulullah seperti membangun bangunan. Nah, sholat ini disebutkan tiangnya. Jadi kehidupan seseorang dinilai akan rapuh dan mudah hancurnya sholat. Jadi kalau ada azan itu mengingatkan kita untuk melaksanakan sholat. Sedang qomat itu adalah waktu sholat. Makanya ada azan 2 kali subuh. Jadi waktu saya haji dulu ada azan pertama, ada azan kedua. Hanya azan pertama itu tidak menggunakan as-sholatu khairum minan naum. Jadi azan pertama itu adalah azan membangunkan, azan mengingatkan. Baru masuk azan sesuai dengan waktu terbitnya matahari, kita sebagai azan. Nah, itu baru sholat lebih baik daripada tidur itu. As-sholatu khairum minan naum. Selanjutnya amalan yang pertama ini akan dihisap nanti tentang sholat di hari kemudian. Jadi kita sebelum ditrompetkan dunia ini kiamat, maka mereka hanya tidur saja itu di alam kubur sana. Begitu kiamat baru dikumpulkan. Ini yang diperiksa dulu adalah sholat. Maka kalau orang yang tetap membangun sholatnya, dia bercapek-capek, bersusah payah dia melaksanakan ibadah karena dia yakin sesudah meninggal sudah tidak ada lagi kewajiban sholat. Sehingga inilah yang diperhitungkan nanti di akhirat kelak. Sholat merupakan amalan pertama kali yang akan diperiksa. Jadi sekolah sholatnya bagus, diterima, dan amal perbuatannya akan menjadi baik. Jadi bukan ditanya dulu kekayaanmu berapa, anakmu berapa gitu, bukan. Jadi yang ditanya dulu adalah tentang sholat. Baru nanti dia akan ditanya apakah dia anak yang soleh apa bukan, apakah dia sering beribadah apa bukan, sering bersedekah apa bukan. Itulah. Sehingga saya media sosial ini mengajak rekan-rekan agar mau menegakkan sholat. Bagi mereka yang sholat, menambah untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Jadi kalau dia sholat azan berkumandang, alangkah baiknya sebelum azan dia sudah berdoa. Karena pada waktu belum masuknya waktu azan, maka malaikat mendoakan orang yang sedang berzikir itu di masjid. Malaikat, wah enaknya ya. Makanya perlu lah saya sampaikan bahwa pentingnya ibadah sholat. Jadi kalau kita nanti ditanya tentang sholat, sholat kita itu memang sesuai dengan perintah. Jangan nanti kayak orang
nambal jalan, lubang ditambal, di sana lubang ditambal. Jangan, sholat itu harus memang betul-betul hot mix lah ya. Jalan itu rata semua. Ini bagus, ini kita dambaan kita agar kita terjauh daripada setan. Orang yang dekat, orang yang taat itu terjauh dari setan, keji dan mungkar. Sehingga orang yang rajin sholat itu akan bergetar hatinya apabila dia melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi bagi mereka yang tidak melakukan taat sholat, dia gampang membohong, gampang menipu. Gampang karena apa? Memang tidak taat. Dia mengaku muslim tapi tidak melaksanakan sholat. Bahaya orang yang kayak gini. Makanya kita perhatikan, bertemanlah kepada orang yang setiap saat dia melakukan ibadah sholat. Perhatikan, kita intip orang itu taat, maka dekatlah dengan dia. Jadi ayah saya bilang, kalau kita ingin pintar main bola, berteman dengan pemain bola. Kalau kita ingin masuk surga, berteman dengan orang alim. Itu saya dulu, waktu kita terbatas. Adapun media sosial ini untuk penyampaian kepada rekan-rekan tentang pentingnya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.